Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan melihat beberapa data dan juga metrik yang menurut saya cukup penting untuk kita perhatikan karena ada salah satu metrik yang sebenarnya bisa menunjukkan sentimen untuk investor kelas institusi. Selain itu juga kita bakalan melihat dari segi price action untuk Bitcoin, apa yang kira-kira bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap crypto berada di angka 1,03 triliun dolar atau turun sekitar 0,24%. Nah, di top 10 coin sendiri, sebenarnya kita melihat keadaannya mix, walaupun dominan merah ya, teman-teman. Walaupun kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1% rata-ratanya. Yang mengalami pergerakan paling signifikan itu hanya XRP dengan penurunan 3,32%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 0,47% menuju 0,061 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama adalah ini, teman-teman. GBTC discount hits smallest since 2021 despite Bitcoin price at 3 months lows. Jadi, ada satu buah metrik yang sebenarnya selalu dikaitkan terhadap sentimen kelas institusi terhadap Bitcoin, yaitu adalah GBTC, teman-teman. Jika GBTC itu premiumnya positif, maka biasanya diartikan bahwa investor kelas institusi itu masih cenderung bullish di Bitcoin. Tetapi sebaliknya, jika kita melihat premiumnya berada di ranah yang negatif, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan sentimen berada dalam keadaan negatif atau bearish. Nah, sebenarnya dari tahun 2021, mungkin pertengahan teman-teman, sampai sekarang, itu GBTC berada dalam keadaan diskon. Dan menariknya, kita sempat melihat diskonnya itu hampir menyentuh kurang lebih 50%, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, itu terjadi ketika kita menemukan angka 15.000 di Bitcoin. Ya juga menandai at least local bottom gitu ya, karena kita mengalami rally dari 15 ribuan ke kurang lebih angka 30.000 dolar. Tetapi di awal tahun 2023 hingga sekarang kita terus mengalami perbaikan dari segi premiumnya, teman-teman. Ini adalah rate-nya ya. Jadi ini adalah angka 0, kalau di bawah berarti diskon, kalau di atas berarti premium. Nah, ini adalah premium rate-nya yang warna ungu di sini, teman-teman. Kita bisa melihat kemarin sempat diskon sangat dalam di sini, bahkan di bawah 40%. Nah, kenapa bisa dikatakan bahwa investor kelas institusi bakalan bearish, sentimennya bearish jika ini berada di bawah angka 0? Kan logika sederhananya begini, teman-teman. Kalau memang ternyata mereka bullish di Bitcoin, kenapa tidak dimanfaatkan diskon di sini? Gitu kan? Terlebih lagi diskonnya sempat menyentuh di bawah 40%. Kenapa nggak dimanfaatkan? Ya berarti satu-satunya kesimpulan yang bisa kita ambil, mereka masih cenderung bearish dan merasa bahwa Bitcoin masih bisa aja untuk drop lebih jauh. Tetapi, kita melihat sekarang udah start ada perbaikan sentimen. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh news dari BlackRock yang juga disampaikan di sini. GBTC, Bitcoin's largest institutional investment vehicle, has seen its fortunes improve significantly since news that BlackRock, the world's largest asset manager, said it planned to file an application for United States' first Bitcoin spot price-based exchange traded fund or ETF. Jadi ini adalah kata kuncinya, teman-teman. Largest institutional investment vehicle. Jadi untuk sementara, investor kelas institusi yang berada di Amerika Serikat itu belum punya spot Bitcoin ETF. So, satu-satunya pilihan mereka yang mungkin cenderung lebih aman, terregulasi, itu adalah masuknya ke GBTC. Sehingga kenapa disampaikan di sini kata kuncinya adalah largest institutional investment vehicle atau sarana bagi investor kelas institusional dari Amerika untuk mempunyai akses terhadap Bitcoin. Sehingga kenapa ini juga bisa dikaitkan dengan sentimen dari investor kelas institusi. Jika kita melihat premiumnya itu dalam keadaan positif, maka harusnya mereka sedang dalam keadaan bullish. Sebaliknya, kita
mereka dalam keadaan bearish. Dan sekarang teman-teman, yang mau dikasih tahu di sini adalah bahwa diskonnya itu terus-menerus berkurang teman-teman, atau menipis. Menunjukkan bahwa sentimen dari investor kelas institusi tidak lagi se-bearish ketika kita di awal tahun 2023 atau bahkan di akhir tahun lalu. Walaupun masih cenderung dalam keadaan diskon, tapi ini sudah recover lumayan banyak dari yang awalnya di bawah 40%. Sekarang sudah mungkin di atas 20%, alias mungkin 17 atau 18%. Dan ini tentunya adalah sebuah indikasi yang harusnya positif ya teman-teman, bahwa rupanya investor kelas institusi juga udah start sepertinya mulai melirik lagi terhadap Bitcoin. Dan apabila kita melihat spot Bitcoin ETF itu kemudian akan di-approve, saya rasa diskonnya bakalan hilang dan kemungkinan kita akan kembali ke arah premium. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, bahwa ini kembali menggambarkan teman-teman, ada sebuah chart yang menurut TechDev itu dapat menggambarkan cycle dari Bitcoin itu sendiri, yaitu adalah Global Liquidity Signal Major Central Bank Balance Sheet. Artinya simpelnya begini teman-teman, yang putih ini adalah chart liquidity global atau jumlah uang yang beredar lah di seluruh dunia. Anggapan paling simpelnya seperti itu gitu ya. Nah, jika itu mengalami expansion atau kenaikan, teman-teman, itu biasanya juga berdampak positif terhadap pergerakan harga Bitcoin. Berkali-kali kita perhatikan ketika global liquidity signal ditambahkan dengan major central bank balance sheet itu mengalami kenaikan di sini, Bitcoin juga mengalami kenaikan. Di sini juga sama mengalami kenaikan, dan untuk sekarang, teman-teman, kita juga melihat ini juga start mengalami kenaikan. Untuk indikator MACD juga rupanya cukup akurat sebelum-sebelumnya dalam memperlihatkan kira-kira arah Bitcoin berikutnya. Di mana setiap kali kita flip dari yang awalnya bearish berkepanjangan, oke, atau histogramnya di sini awalnya merah menjadi flip ke arah hijau, itu juga biasanya menandai pergerakan atau perpindahan dari awalnya bearish menjadi bullish. Seperti yang kita lihat di sini. Oke, di sini, dan juga kali ini kita juga flip dari yang awalnya merah menjadi hijau. Lagi-lagi, sebuah indikator yang menunjukkan bahwa senario di mana kita sudah menemukan bottom bear market dan sekarang kita berada di fase awal sebuah bull market. Oke, jadi untuk sekarang teman-teman, saya cenderung merasa ya bahwa sentimen di market itu sedang bearish-bearishnya gitu, karena lagi banyak sekali FUD bertebaran di mana-mana. Soal pertama mungkin ada yang permasalahkan soal BNB, ada yang permasalahkan soal misalnya FTX yang katanya bakalan melikuidasi semua aset mereka. Kemudian persoalan juga di The Fed yang apakah masih rancu nih, masih akan naikkan suku bunga atau tidak. Kemudian keadaan ekonomi global dan seterusnya gitu. Masih banyak uncertainty yang membuat market sepertinya cenderung antara netral atau bearish gitu. Udah agak jarang nih kita ketemu dengan orang-orang yang bullish sekarang. Dari per hari ini ya teman-teman. Maksudnya yang short term bullish itu agak jarang. Rata-rata itu netral atau cenderung bearish. Apakah teman-teman termasuk yang salah satunya? Mungkin boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah. Nah, sebagai reminder saja untuk teman-teman, saya udah pernah sampaikan juga, jika teman-teman melihat Bitcoin dalam keadaan yang sangat sulit untuk di trade, sebenarnya alternatifnya adalah teman-teman mencari setup itu di altcoin. Seperti yang juga saya lakukan secara pribadi ya. Dalam 1 minggu terakhir saja saya bisa mendapatkan beberapa setup sekaligus teman-teman. Ini saya adalah seorang swing trader. Oke, jadi ini adalah setup swing saya. Ada dari 3 koin di sini. 3-3 menghasilkan profit. Dan sekarang saya lagi mempunyai satu posisi di Perp USDT. Oke, dan ini saya sedang dalam posisi long. Yang mau saya sampaikan di sini intinya hanya bahwa teman-teman, jika kalian merupakan seorang, terutama sama seperti saya ya, seorang swing trader, lebih baik menurut saya kalian sekarang mencari peluang di altcoin yang pergerakannya mungkin kadang-kadang ada yang tiba-tiba melonjak sangat drastis, ada yang tiba-tiba drop sangat drastis. Nah, di situ kalian bisa menghasilkan sebuah peluang daripada kalian masuk ke Bitcoin yang pergerakan hariannya sekarang itu hanya sekitaran 1 atau 2%. Saya membuktikan bahwa kita bisa cuan dari altcoin gitu, nggak hanya bisa dari Bitcoin. Dan saya pribadi memilih di FedDesk karena di sini teman-teman akan bisa menggunakan leverage hingga 125 kali lipat. Jadi tanpa saya harus memakai modal yang terlalu besar, saya bisa membuka posisi yang cukup lebar gitu. Tapi memang ini high risk ya teman-teman. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk lakukan ini, tapi ini adalah yang saya lakukan di sini karena yang saya depositkan di sini juga nggak besar gitu teman-teman. Sehingga saya
siap gitu. Kalaupun misalnya uangnya habis atau margin call, ya saya tinggal depo lagi gitu loh. Jadi ini memang adalah akun kedua saya untuk trading. Dan selain teman-teman bisa memanfaatkan sampai 125 kali lipat untuk leverage-nya, teman-teman di sini juga tanpa perlu untuk menggunakan VPN bisa mengakses semua fitur yang ada di sini. Dan juga teman-teman bisa mengakses semua fiturnya tanpa melakukan KYC. Dan kebetulan juga teman-teman, yang seperti kalian ketahui juga, saya akan mengadakan untuk giveaway $100 dalam bentuk trading bonus setiap minggunya. Dan minggu ini kita akan undi lagi untuk pemenang minggu ini. Sekali lagi untuk kalian yang berniat menjadi kandidat pemenang undian ini, yang setiap minggu akan saya lakukan kemungkinan sampai waktu yang belum saya tentukan, maka kalian cukup melakukan pendaftaran di Fairdesk dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, kemudian kalian deposit dan aktif trading. Ketika kalian melakukan 3 hal ini, kalian sudah otomatis akan saya masukkan ke dalam list ini, dan harusnya kemungkinan besar kalian akan menjadi pemenang. Hanya pertanyaannya kapan gitu, karena pesertanya di sini belum banyak, dan juga saya lakukan setiap minggu gitu. Jadi harusnya cepat atau lambat kalian akan menjadi pemenangnya. So kita langsung aja spin untuk wheel pada minggu ini. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang? Oke. So, kita udah dapat ya pemenang untuk giveaway minggu kali ini di user ID 353319. Saya ulang lagi, user ID 353319 yang merasa mempunyai user ID ini, silakan langsung aja DM ke Instagram saya dan langsung kasih tahu ya, kok saya yang merupakan pemenang giveaway Fairdesk hari ini. Tinggal kalian buktikan bahwa ini adalah user ID kalian dan saya akan langsung sampaikan ke tim Fairdesk untuk mengirimkan uangnya atau bonusnya ke kalian. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung dari 4-hour chart. Teman-teman, kemarin kita sempat pada akhirnya untuk jebol di bawah area 25.300 di sini. Oke, dan kemudian saya sebenarnya expect bahwa kita akan melanjutkan penurunan dari sini. Mungkin menuju ke sekitaran area 24 atau 23.500. Dan saya sebenarnya kemarin pengen mencari peluang untuk short gitu ya. Tapi catatannya adalah, saya sudah sampaikan juga ini di video kemarin, catatan agar kita bisa mendapatkan setup short adalah apabila teman-teman kita mendapatkan breakdown dari area ini. Kemudian kita membuat bearish continuation pattern. Tetapi kita tidak mendapatkan hal tersebut. Sekali lagi, ini menunjukkan betapa pentingnya teman-teman menunggu konfirmasi sebelum masuk ke sebuah trade. Bahkan yang di sini setupnya saja belum ada gitu. Jangankan konfirmasi, setupnya saja belum ada. Saya tidak menemukan ada bearish continuation pattern yang kita lihat di sini. Malah kita justru kembali langsung naik ke atas dan kita bisa consider ini sebagai sebuah fake out. Oke. So, apa yang kita bisa lakukan berikutnya dengan ada kejadian seperti ini? Pertama, tentunya sekali lagi kita kembali mendapatkan adanya indikasi V-shape recovery di sini, teman-teman. Oke, tapi apakah setiap V-shape recovery harus kita manfaatkan? Jawabannya tidak selalu. Kenapa? Karena kita harus sekali lagi mempertimbangkan risk to reward ratio-nya seperti apa. Nah, kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk masuk long di sini? Karena sekali lagi teman-teman, kita itu kembali ke dalam range ini. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman masuk di sini, maka kalian mungkin hanya bisa menargetkan pertama nyampe ke 26.200. Oke, dan kalian mungkin harus memprotek diri kalian di mana? Kalau misalnya kalian dapatkan ada bullish continuation pattern di sini, kalian misalnya masuk di sini, proteknya di sini, TP-nya di sini, maka ini ya mungkin dapatnya hanya sekitaran 1:1 gitu loh. Jadi itu menurut saya kurang memadai untuk risk to reward ratio-nya. Sehingga kalaupun misalnya kita mendapatkan ada bullish continuation pattern di sini, saya lebih prefer ya teman-teman, kalau misalnya kita mendapatkan ada bullish continuation pattern di sini, katakanlah kita start terkonsolidasi dan membentuk bull flag di sini, saya lebih prefer untuk buy itu di altcoin justru. Jadi saya cari setup-nya di altcoin, saya tahu bahwa altcoin masih sedikit banyak pergerakannya akan dipengaruhi oleh Bitcoin. Jadi ketika nanti saya cari altcoin dengan setup yang lebih rapi, dengan risk to reward ratio yang lebih baik, saya buy di sana ketika Bitcoin sudah start untuk membentuk bullish continuation pattern.
Sehingga ketika nanti Bitcoin sudah start untuk kembali rally ke atas juga, altcoin juga bakalan ikutan biasanya. Oke, jadi itu adalah salah satu saran untuk kalian-kalian gitu. Terutama untuk kalian yang merupakan swing trader yang kemungkinan besar bahkan akan sangat sulit untuk menemukan setup beberapa hari terakhir di Bitcoin karena pergerakan kita ya cenderung hanya sideways, teman-teman. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan selain ya hanya wait and see terlebih dahulu, kecuali kalian merupakan seorang scalper. Nah, kalau yang scalper gimana? Yang scalper ya boleh-boleh aja, mungkin zoom in ke 15-minute chart untuk menemukan beberapa area key level. Salah satunya sekali lagi adalah di sekitaran area 26 ribuan di sini. Kalau ternyata kita kembali hit ke area tersebut dan start untuk membuat bearish reversal pattern, oke, seperti yang mungkin kita lihat kemarin di sini, ini mungkin bisa kembali dimanfaatkan. Oke, selama kita belum breakout ke salah satu area dan konsolidasi di area tersebut, oke, selama kita belum breakout dari range ini, breakout dan konsolidasi ya teman-teman, bukan cuma breakout doang, breakout dan konsolidasi. Kalau ini kan cuma breakout tapi kemudian langsung naik lagi gitu kan. Kita perlunya ada breakout, konsolidasi, membentuk continuation pattern. Sama juga kalau kita breakout di sini, membentuk continuation pattern. Baru dari sana kita bisa expect ada pergerakan yang lebih sustain ke atas atau ke bawah. Sehingga kalau itu yang kita lihat, mungkin teman-teman yang day trade atau swing trade baru bisa start untuk mendapatkan setup berikutnya. Tapi untuk sementara, kemungkinan kalian-kalian yang day trader atau seorang swing trader, saya lebih sarankan untuk mencoba mencari setup di altcoin terlebih dahulu. So, kalau untuk spesifik Bitcoin seperti apa? Apa yang bisa kita expect berikutnya? Nah, ini akan bergantung ke price action berikutnya, teman-teman. Kalau misalnya ternyata dari sini kita akan terkonsolidasi dan membentuk pattern continuation, maka ini berarti kita sudah dikasih clue oleh market bahwa, oke, kita ada mendapatkan dua indikasi bullish. Pertama adalah V-shape recovery, dan juga kita bisa anggap ini sebagai semacam inverse head and shoulder, which is berarti probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Nah, invalidasinya seperti apa? Invalidasinya adalah jika kita justru kembali sell off dan tidak mendapatkan sama sekali adanya indikasi pembentukan pattern continuation, oke? Dan kemudian justru membuat bearish continuation pattern dari sini. Ini adalah berarti kita akan kembali start untuk drop dan kembali nge-retest ke sekitaran area 25 ribuan. Kalau kali ini kita jebol juga, targetnya masih akan ada tetap di sekitaran area 24.000 sampai 23.000 dolar. So, it depends on what happen in the next few hours ya guys. Jadi bergantung ke beberapa jam ke depan, apa yang kira-kira akan kita lihat di Bitcoin secara price action, itu akan menentukan probabilitas pergerakan berikutnya. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.